Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember, di mana bulan paling terakhir di tahun 2020. Dan kita yakin, kita percaya itu semua bukan karena kuat gagah kita kalau kita masih ada sampai hari ini, amin. Itu semua karena anugerah dari Tuhan yang masih mengizinkan setiap kita boleh ada sampai hari ini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu sepanjang 2020 Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menginjak bulan Desember di tahun 2020 Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami bisa kuat bertahan, tapi itu semua karena Tuhan yang mengizinkan ya Bapa. Karena Engkau yang masih memberikan kesempatan untuk setiap kami boleh menjadi berkat untuk sekeliling kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersyukur Tuhan, kami mau naikkan puji-pujian Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti. Terimalah puji-pujian kami ya Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita, amin. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan
puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab kau yang layak dipuja. Oh, oh, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan dengan sukacita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke, coba Bapak Ibu yang di rumah ya, atau teman-teman semua, coba kita goyangin badan kita dulu ya, biar rileks ya. Ada gerakannya sedikit, mungkin Bapak Ibu boleh peragakan di rumah ya. Gerakannya gampang, cuman puter tangannya sebelah kanan, puter, angkat. Sebelah kiri, puter, angkat, lalu kita lambaikan tangan. Amin. Yuk kita coba sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bisa lebih semangat lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh yeah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya. 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 Boleh coba saya minta tepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau mengucap syukur atas kebaikannya, kedahsyatannya, amin. Gunung semua boleh bergoncang, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, amin. Sama-sama katakan dengan imanmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, amin. Buat cintamu Tuhan, kami gak akan pernah berubah sampai kapanpun, karena kami selalu percaya. Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu apa? Tak pergi dariku. Kasih setiamu tidak pernah beranjak Tuhan. Thank you Lord. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung
bantu kami Tuhan. Sebablah Kau menara kami Tuhan. Tak perlindungan akan namamu saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Covid boleh melanda, krisis ekonomi boleh melanda, tapi kasih setia Tuhan tetap ada untuk saya dan saudara. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorakan haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami siap mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita sama-sama. Sebab karya yang paling terindah dalam hidup setiap kami adalah karya pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu rela lahir datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, boleh Kau indahkan. Siapakah kami ini Tuhan, boleh Kau selamatkan Tuhan dari maut. Sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa, sebab Engkaulah yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kaya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan dengan segenap hatimu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Katakan dari awal. Kasih Kasih-Mu lah yang terindah Tuhan. hati yang mulia, Hanya kami temukan di dalam-Mu saja Tuhan. temukan di dalam-Mu, Yesusku. Inilah puji-pujian kami Tuhan. Pujian dari hatiku, Selalu ada di setiap waktu kami Tuhan. selalu di setiap waktu, Dan tak akan pernah berubah sampai kapanpun Tuhan. tiada pernah berubah. Kasih-Ku kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu lebih lagi dari hati. Ucapkan terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Ucapkan syukurmu, rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Kalau kau masih ada sampai detik ini bukan karena kuat gagahmu. Bukan karena kau selalu memakai masker. Bukan karena kau selalu menjaga kebersihan tanganmu, tapi semua karena Tuhan juga yang masih memberikan kesempatan untuk setiap kita boleh ada sampai hari ini Bapak Ibu. Kita tahu korban-korban terus berjatuhan, tapi kalau sampai detik ini kau masih bisa berdiri, kau masih bisa melihat, mendengar, makan, menikmati tempat tidurmu, berkumpul bersama keluargamu, mengucap syukur saudara. Mari sama-sama kita ubah sikap buruk kita menjadi yang lebih baik lagi semakin hari. Selama masih ada kesempatan. Mari nyanyikan lagu ini lagi dengan segenap hatimu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar. Ini karya terbesar dalam hidup setiap kami Tuhan. Ini hadiah terindah Tuhan. Kami masih boleh menikmati hari-hari Desember ini Tuhan. Kami menantikan hari Natal Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Gak ada yang kami ingini Tuhan, hanya Kau saja Bapa. Dan ku hargai Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Hanya Kau yang ku kagumi. Ku kagumi. Yesus, Yesus, Yesus. Ku kagumi. Haleluya. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Akhirnya kita semua memasuki bulan Desember tahun 2020 ini. Biar kiranya setiap saudara bersama keluarga kita menyelesaikan tahun ini dan masuki tahun 2021 dengan kemenangan. Dengan cara biarlah kita terus mengandalkan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin.
Mari kita angkat pujian ini. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Amin, saudaraku. Nah, saudara, hari ini saya ingin menyampaikan orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang tetap memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus, yang terus jatuh cinta dengan Tuhan. Saya percaya dia akan mengalami kemenangan. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Waktu kita masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. Betapa besar cintanya untuk kita. Nah, saudara, kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5, dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, firman Tuhan dikatakan, ayat yang keempat dikatakan, namun demikian Tuhan mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, di ayat yang ketujuh dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Orang yang menang adalah orang yang tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Nah, hari ini kita cek hati kita cek kerohanian kita. Apakah saudara dan termasuk saya, kita masih mengasihi Tuhan Yesus dalam kondisi seperti ini di tahun 2020 ini. Biarlah sampai akhir tahun dan terus masuki tahun 2021, kita terus memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kasih kita kepada Dia tidak berubah. Dan saya percaya kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Saudara, mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula itu karena kita punya hubungan. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti karena pertama percaya pada Tuhan Yesus dan percaya pada firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kita mengasihi karena kita percaya pada Tuhan Yesus dan percaya pada firman-Nya. Saudara, bukti daripada kita mengasihi Tuhan Yesus, yaitu taat pada firman Tuhan. Saudara masih baca Alkitab tiap hari? Mari terus baca firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu salah satu bukti kita mencintai Tuhan Yesus dengan kasih yang mula-mula. Amin, saudaraku. Apa akibatnya kalau kita taat pada firman Tuhan? Kitab Yesaya 48 ayat 18 sampai 19 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering.
Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku, kata Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan, dan keturunan kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, ciri yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, saudara, dia pasti bisa bersyukur sama Tuhan hari-hari ini. Sekalipun mungkin keadaannya tidak baik. Sekalipun kita mengalami banyak kesulitan di tahun 2020 ini. Tapi kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya pada firman-Nya. Pasti akan digenapi. Saudara, saya akan bacakan Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi setiap saudara dan saya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, biarlah kita terus bersyukur pada Tuhan. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia kepada saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, saudara, ciri yang ketiga. Orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula, pasti menghormati Tuhan. Saudara, hubungan gereja kita dengan Tuhan, itu dilambangkan dengan hubungan suami istri. Dia mempelai pria, kita mempelai wanitanya. Saudara, firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah pada suamimu. Saudara, ini bicara soal gereja. Seperti istri tunduk pada suami, demikian jemaat atau gereja Tuhan kepada Tuhan Yesus. Saudara, tunduk itu bicara soal menghormati. Saudara, saya percaya orang yang jatuh cinta pasti menghormati pasangannya. Nah, saudara kasih Tuhan, biarlah setiap kita semua juga menghormati Tuhan Yesus. 1 Samuel 2 ayat 30b dikatakan, sebab siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan Yesus. Saudara, yang berikutnya, ciri orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tadi saya katakan seperti suami dan istri. Orang yang saling mencintai itu pasti saling setia satu dengan yang lain. Ada komitmen. Saya ingat setiap kali pemberkatan nikah ya dilangsungkan. Pemberkatan nikah itu dilangsungkan karena komitmen daripada dua orang. Suami dan istri. Waktu mereka berkomitmen, maka berkat akan dicurahkan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang mula-mula, pasti setia atau komitmen. Saudara, cinta itu bicara soal komitmen. Mengasihi itu bicara soal komitmen bahwa saya ingin mengasihi Tuhan Yesus. Kita komitmen, kita punya keputusan. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara, Dia memutuskan untuk mencintai kita. Bahkan waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita, mencintai kita. Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Setia itu di Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang setia. Yang mau katakan amin. Setia kepada Tuhan. Dalam hal apa, saudara?
dalam baca Alkitab dan hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, kesetiaan itu kadang-kadang yang lihat cuma Tuhan. Sekalipun keadaan lagi sulit, mungkin engkau sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah, tapi engkau tetap setia baca Alkitabmu. Engkau tetap setia untuk lakukan firman Tuhan. Saudara, dengan baik-baik, Tuhan lihat kesetiaan saudara. Dalam kondisi seperti ini, saudara tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Engkau tetap intim membangun hubungan dengan Tuhan. Lakukan terus dengan setia. Setia dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin beberapa gereja masih tutup hari ini. Tapi saya melihat banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang terus melayani dalam online. Wah saudara, melayani online itu bukan satu hal yang mudah saudara ya. Belum lagi kalau edit rekamannya dan sebagainya. Saudara, saya melihat hari-hari ini banyak orang-orang yang setia. Mungkin kau mengalami banyak pergumulan, kesulitan. Tapi engkau tetap memutuskan Tuhan, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Percayalah, apa yang engkau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Amin saudaraku. Nah saudara, setia dalam hal apa lagi? Setia dalam memegang janji kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semua punya janjikan sama Tuhan. Masih ingat awal tahun 2020, apa yang kita janji pada Tuhan? Biarlah pegang janji itu, tepati kepada Tuhan. Dan biarlah kita tetap setia, percaya kepada Dia. Dan juga saudara saya, kita harus setia kepada keluarga kita. Setiap suami, istri saling setia. Kita ingat janji nikah kita. Kalau kita nggak bisa setia dengan yang kelihatan, bagaimana kita bisa setia dengan Tuhan Yesus yang tidak kelihatan? Tapi jangan lupa, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Kita bisa merasakan kehadirannya bersama kita. Di rumah-rumah saudara juga. Amin saudaraku. Nah saudara, yang berikutnya, ada satu ayat. Ini tentang Tuhan Yesus, tentang kesetiaannya. Di 2 Timotius 2 ayat 13. Dikatakan, jika saudara dan saya tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, Dia adalah Allah yang setia untuk kita semua. Nah saudara, yang berikutnya, yang terakhir, ciri orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula, itu selalu mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara masih ingat dulu waktu pertama kali jatuh cinta? Pasti saudara ingat semua kebaikan pasangan kita. Kita selalu mengingat selalu yang baik. Nah saudara, biarlah kita juga selalu mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita semua. Yohanes 15 ayat 13 berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk setiap saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Janganlah karena keadaan sulit, persoalan yang sedang kita hadapi, membuat kita lupa kasih Tuhan Yesus pada kita. Membuat kita lupa pengorbanan Dia kepada kita. Saudara, apapun keadaan kita, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Amin saudaraku. Saudara, setiap kali kita masukkan perjamuan kudus, Gembala sidang kita, Pak Niko mengajak kita berdoa. Dikatakan, Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Tuhan, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak pernah berdosa, jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Bahkan mati dengan penderitaan yang luar biasa, menggantikan kami ya Tuhan. Kalau kami renungkan, betapa baiknya Engkau itu ya Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, biarlah kita juga selalu mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus pada kita semua. Dia mati untuk kita.
Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat tangan kita, katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari saudara sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiarala masuk kana yaramoto shande, hiralana yaramoto shando, hinana ramaso. Hiarala masena yaramoto shandi, niarala maso. Hikarala mayaramoto shande, haleluya. Iarala masenere moyaramo, iarala masihi, hikanarala mayaralamo. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biar saudara nyanyikan lagu ini terus. Saudara, saya tidak tahu keadaanmu saat ini, tapi yang saya tahu Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara semua. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu masalahmu. Saudara, Dia pasti menolong engkau. Dia pasti akan buat mujizat dalam hidupmu. Dia pasti akan menyembuhkan engkau. Dan engkau akan mengalami kemenangan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan engkau akan siap masuk tahun 2021. Amin saudaraku, mari saat ini terus kita angkat pujian ini. Terus sembah Dia. Ya Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu di rumah-rumah ya Bapa. Mereka katakan hanya Engkau Tuhan Yesus yang mereka andalkan. Hanya Engkau Yesus yang mereka nantikan. Mereka terus menyembah-Mu Yesus. Tuhan, buat mujizat-Mu untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Buat mujizat-Mu untuk anak-anak-Mu. Berikan jalan keluar untuk mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau lihat keluarga demi keluarga. Lihat setiap pasangan suami istri, anak-anak mereka. Lihat orang tua mereka, papa, mama mereka. Tuhan, lindungi sertai, jagai ya Tuhan. Jagai ya Tuhan. Biarlah semua anak-anak-Mu memasuki bulan yang terakhir ini. Di tahun 2020 ini Tuhan. Mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami terobosan yang baru. Sebab Engkau memberkati, Engkau mengasihi, Engkau menyembuhkan, Engkau menyehatkan. Engkau berikan keamanan, Engkau berikan damai sejahtera. Engkau memulihkan, membangkitkan setiap anak-anak-Mu. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu percaya padamu Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, pulihkan semuanya Bapa. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Berapa banyak daripada saudara saat ini Engkau berkata, Tuhan, aku ingin kembali jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Aku ingin kembali mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Mari taruh tanganmu di dadamu saat ini.
Tuhan Engkau lihat setiap tangan-tangan yang ada di dada. Tuhan Engkau lihat setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah. Tuhan curahkan kasih-Mu saat ini. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kasih-Mu Bapa. Tuhan terima kasih. Tuhan kami tidak pernah mau kehilangan Tuhan. Kami tidak pernah mau jauh daripada Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir saat ini. Buat kami kembali jatuh cinta dengan Tuhan. Tarik seluruh hati kami kembali kepadamu. Kami pasti kembali padamu ya Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Berkati setiap suami istri. Curahkan anggur yang baru atas setiap rumah tangga. Berkati setiap hubungan orang tua dan anak. Papa, mama, anak-anak. Semuanya Tuhan berkati. Lindungi sertai umat-Mu semua Tuhan. Jagai mereka ya Tuhan. Jagai ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.